Kita ada di sini karena kasih-Nya disatukan dalam kerajaan-Nya. GKKD ada, tinggikan namanya, Yesus Raja. Salam Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, senang berjumpa kembali di dalam kesempatan khotbah kali ini. Nah, saya harap kita semua ada dalam kondisi yang baik, terpelihara sempurna di dalam kasih anugerah Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang menjagai kita dan menolong dalam setiap kesukaran kita. Tetap percaya kepada Tuhan, karena Dia pasti menolong hidup kita. Amin. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan bahwa dunia tidak dapat melihat Yesus. Ya. Dunia tidak dapat mengenal Yesus. Nah, tetapi Allah yang tidak dapat dilihat oleh dunia ini ingin menyatakan dirinya kepada dunia ini. Ya. Melalui apa? Melalui gerejanya. Melalui siapa? Melalui murid-muridnya. Anda dan saya. Orang percaya. Yesus ingin menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini melalui Anda dan saya, yang adalah murid-muridnya. Artinya bahwa kita menceritakan Kristus melalui kesaksian hidup kita. Ya, kita akan belajar. Ya. Lalu apakah semua orang yang menyebut dirinya Kristen, maka otomatis dia adalah pengikut Kristus? Jawabannya ya tergantung apakah sungguh dia melakukan apa yang Yesus perintahkan. Nah, saya percaya kita rindu untuk mengerjakan semua perintah-perintah Tuhan. Kita mendengar dan kita katakan, iya, saya setuju, itu baik. Ini baik, apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Tetapi apakah kita mengerjakannya sekarang? Kemampuan untuk mengerjakan itu bukan datang dari kemampuan kita, karena kita adalah orang baik, karena kita orang terpelajar, kita orang terdidik, bukan. Tapi saya percaya itu adalah karya Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Karena tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yang artinya semuanya sudah memberontak kepada Allah. Dan tidak ada yang benar. Dan kerusakan dalam hidup manusia adalah kerusakan yang total. Yang artinya jika Tuhan tidak memulihkan, tidak membentuk, tidak menganugerahkan, tidak menyelamatkan, maka manusia tetap ada di dalam keberadaannya yang berdosa. Itu adalah kebenaran, karena kita kehilangan kemuliaan Allah. Allah begitu jauh, kita penuh dengan dosa, Allah jauh dan jurang itu begitu jauhnya dari manusia. Sehingga tidak ada satu manusia pun yang dapat meraih Allah dengan kekuatannya, dengan caranya, dengan usahanya. Ya, kita mungkin sudah belajar ya mengenai jaminan keselamatan, bukan kebaikan kita, bukan harta kita, bukan apapun yang dapat kita lakukan untuk kita bisa sampai kepada keselamatan. Satu-satunya jalan hanya salib Kristus. Satu-satunya jalan hanyalah karya penebusannya di kayu salib, dan itu sempurna. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain. Dan Allah, Yesus itu, ingin menyatakan dirinya kepada dunia. Melalui siapa? Melalui hidup saudara dan saya katakan tadi awal. Melalui gerejanya. Ya. Jadi Allah mau setiap kita yang sudah diselamatkan, atau sederhana kita yang menyebut diri kita adalah murid atau orang Kristen, Allah mau supaya kita hidup sebagai anak-anak terang. Apa maksudnya anak-anak terang? Ya. Artinya adalah anak-anak penurut Allah. Ya. Artinya adalah anak-anak yang bersepakat dan bersetuju dengan firman Tuhan dan yang mengejar kehendak Allah di dalam hidupnya, seperti anak-anak kekasih dan hidup di dalam kasih Allah. Itu yang Tuhan mau. Yang artinya sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya sebagai korban persembahan yang harum bagi Allah. Dan Allah mau agar kita yang hari ini sudah diselamatkan dari cara hidup yang lama, cara hidup yang memberontak kepada Allah,
yaitu segala rupa kecemaran, keserakahan, disebut saja pun di antara kita Allah tidak mau hal itu, ya. Dan Allah mau kita hidup seperti sebagaimana sepantasnya orang-orang kudus hidup, ya. Dan Allah mau juga bahwa segala perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, dan hal-hal yang tidak pantas itu tidak ada di dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya yang Allah inginkan dari anak-anak yang disebut anak-anak terang adalah mereka yang senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Ya, kenapa? Karena Allah mau kita hidup sebagai anak-anak terang. Ya, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin. Nah, untuk mengerjakan ini semua, untuk ada hidup di dalam ini semua, tidak ada seorang manusia pun yang mampu dengan kemampuannya, dengan mengatakan saya baik. Saya bisa, saya dilahirkan memang dalam kondisi yang baik, yang demikian. Meskipun dia datang dari keluarga yang baik-baik, diajarkan yang baik-baik. Apakah kemudian dia menjadi otomatis mampu baik? Saya katakan tidak. Kenapa? Karena firman Allah kita akan pelajari. Sebentar, kita buka di Yohanes pasal ke-15, ayatnya yang keempat. Ya, kita lihat Yohanes pasal 15 ayat keempat. Nanti dibaca satu perikop, judulnya adalah pokok anggur yang benar. Tapi saya hanya ambil satu intisarinya, ayat keempat. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, ini menjadi sebuah boleh dibilang clue atau syarat atau sebuah petunjuk bagi kita kalau kita mau hidup berbuah bagi Kristus, kalau kita mau menyatakan Kristus kepada dunia atau dunia dapat melihat Kristus ada di dalam kita. Syaratnya satu, yaitu tinggal di dalam Tuhan, ya, tinggal di dalam Kristus. Di sini dikatakan kalau kita baca ayat yang pertama, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Ya. Yesus adalah pokok anggur yang benar, ya. Dan kita adalah rantingnya. Jadi tidak mungkin ada sebuah ranting dari pokok anggur yang berbuah di mana dia lepas dari pokoknya, ya, dari batang tubuh yang utamanya. Dia terlepas, kemudian dia berbuah. Ya, ranting apapun yang lepas dari pokoknya pasti mati. Pasti mati, pasti kering. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan suplai makanan apapun juga. Dia pasti akan mengalami kekeringan, mati, dan tidak dapat berbuah. Karena dia tidak dapat bertahan. Kalau saya perhatikan sebuah ranting yang lepas daripada pokoknya, dalam beberapa jam dia sudah mulai layu daunnya. Dan mungkin tidak sampai dalam 1 hari dia sudah mati. Ya, sudah mati. Nah, jadi Tuhan mau dan Tuhan peringatkan kepada murid-murid dan Tuhan tegaskan bahwa untuk tinggal di dalam Dia. Tinggallah di dalam aku, Yesus katakan, dan aku di dalam kamu. Ya. Kita akan belajar ya apa maksudnya. Ya. Artinya tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam Yesus, yaitu bergantung penuh kepada Allah, secara terus-menerus terhubung kepada Allah. Ya. Jadi perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sangat sempurna sekali Yesus sampaikan. Ya, diumpamakan ranting itu, dia lengket kepada pokok anggur itu, dan tiap waktu ranting itu menerima asupan suplai makanan untuk bertahan hidup, untuk berkembang, dan pada akhirnya berbuah. Ya. Jadi Tuhan mau bahwa setiap anak-anak Tuhan, bahwa setiap kita semua itu terhubung kepada Allah. Bagaimana caranya terhubung kepada Allah? Sederhana, yaitu melalui persekutuan di dalam Roh Kudus dan di dalam firman-Nya. Ya. Kepada Roh Kudus kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, dan kepada firman-Nya, yaitu membaca firman-Nya, mengaminkan firman-Nya, dan diubahkan oleh firman-Nya. Ya. Jadi itu yang Tuhan mau agar setiap kita
dapat berbuah kebaikan, sehingga dunia dapat melihat Kristus di dalam hidup kita. Dan sebenarnya ada firman yang berkata, dan kita sudah tahu semua, bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman, dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu adalah makanan bagi roh kita, ya. Manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Berapa banyak kita yang mau percaya akan firman ini, ya? Berapa banyak kita yang mau percaya? Kita makan bagi tubuh kita. Ketika kita lapar, kita rasakan lapar, kita pasti makan, ya. Kita makan, dikatakan 4 sehat 5 sempurna. Kenapa? Karena tahu kita kalau nggak makan, tubuh kita akan mengalami penurunan dan akan berujung pada sakit. Ya, tidak mungkin orang dapat bertahan dalam waktu yang lama tidak makan, gitu ya. Mereka pasti makan dan minum air, ya, karena itu kebutuhan tubuh. Demikian juga dengan roh, bahwa kita tidak mungkin dapat bertahan tanpa kita tidak belajar dan menerima firman Tuhan, ya. Kita nggak mungkin. Nah, setiap kita orang Kristen, mungkin hari ini engkau sebagai seorang pekerja, seorang pengusaha, ya, cari firman Tuhan, apa yang Tuhan janjikan kepada kita, apa yang Tuhan mau kepada kita, untuk kita kerjakan, apa yang berkenan bagi saya sebagai seorang karyawan kah, PNS kah, pengusaha kah, kita kejar apa yang Tuhan mau dalam posisi kita sebagai itu. Kita hari ini sebagai hamba Tuhan, kita juga belajar apa yang Tuhan mau. Kita sebagai seorang anak, kita belajar apa yang Tuhan mau. Saya dalam posisi sebagai anak untuk saya taati firman Tuhan. Saya sebagai suami, ya, kita harus belajar apa yang Tuhan katakan saya sebagai suami. Firman mana yang harus saya kerjakan dan saya ikuti dan saya taati sebagai seorang suami. Demikian juga kau sebagai seorang istri, kau mencari dalam firman Tuhan apa yang sepantasnya bagi seorang istri, apa yang pantas bagi seorang anak gadis, bagaimana dia dapat hidup berkenan di hadapan Allah, bagaimana dia dapat hidup berkenan dan menjaga hidupnya kudus di hadapan Allah. Amin. Itu semua ada di firman, dan kita mau hidup berdasarkan firman itu, ya. Karena kalau kita tidak mulai belajar firman, percayalah kita sebenarnya tidak tahu bagaimana caranya melayani Allah, ya. Karena Allah tidak kelihatan, saudaraku, ya. Sederhananya kalau kita kerja di sebuah restoran, ada tamu masuk, ya kita tentu dapat dengan segera melayaninya. Tapi Allah bukankah tidak kelihatan, ya. Bukan berarti dia nggak ada, ya. Bagaimana? Hanya melalui firman-Nya kita melayaninya sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai seorang bisnismen, hanya melalui firman-Nya, ya. Dan Allah memerintahkan ini dengan sungguh-sungguh kepada orang-orang pilihan-Nya, ya. Bahkan saya katakan bahwa Allah menegaskan bagi kita semua untuk sungguh-sungguh hidup dengan cara yang tidak sembarangan dan sungguh-sungguh hidup untuk mempelajari firman Tuhan. Ya, karena kita nggak mau hanya dipakai Tuhan, tapi kita nggak berkenan di mata Tuhan. Ya, Tuhan pakai Firaun. Apakah Tuhan pakai Firaun? Tuhan pakai Firaun untuk menyatakan kebesarannya. Tetapi apakah Firaun diselamatkan? Apakah Firaun berkenan di mata Tuhan? Sama sekali enggak. Ya kan? Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ya, untuk melepaskan orang-orang Israel dari Mesir, Tuhan pakai hati Firaun, Tuhan keraskan. Ya, baca di Alkitab. Hanya dengan satu tujuan untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran Allah. Artinya Tuhan bisa pakai siapapun. Tapi pertanyaannya apakah semua orang berkenan? Apakah semua orang yang dipakai Tuhan berkenan kepada Tuhan? Jawabannya tidak. Ya. Dan Allah mau kita sebagai hamba-Nya benar-benar mempelajari firman. Itu yang dikatakannya kepada Yosua. Ya, hamba-nya yang luar biasa. Kita lihat di kitab Yosua pasal yang pertama. Bagaimana Allah menekankan hal ini. Yosua pasal pertama ayat ke-7 dan ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri,
supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya. Jadi Tuhan dengan jelas berkata kepada Yosua, teguhkanlah hatimu dan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan. Pertanyaannya apakah, ini adalah perjanjian lama, itu hukum Taurat, kita nggak lagi ada di bawah hukum. Kasih karunia bukan melepaskan kita dari hukum ya, dari ini. Tapi kasih karunia memberikan kita anugerah untuk percaya kepada Yesus ya. Dan dari situ kita boleh mengalami keselamatan dan kita punya persekutuan yang indah di dalam Allah Bapa. Karena hanya itu satu-satunya jaminan bagi kita. Kenapa? Karena semua orang dikatakan tadi sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu pun juga yang dapat mentaati perintah Taurat, ya. Tetapi Allah berkata, perhatikanlah sungguh-sungguh, ya. Perhatikanlah sungguh-sungguh firman Tuhan. Amin. Jadi saya mau sampaikan bahwa perhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan, apa yang Allah sampaikan di dalam hidup kita pada hari ini, ya, dengarkan suaranya. Jadilah lembut hati dengan suaranya dan jangan keraskan. Dan karena Tuhan mau memakai hidup kita untuk menyatakan kemurahannya kepada dunia, kepada orang-orang yang terhilang di sana. Supaya melalui hidup kita, nama Yesus pun dimuliakan. Supaya mereka melihat ada kebenaran di dalam Yesus. Engkau dan saya, Tuhan mau pakai untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Maka hiduplah di dalam firman Tuhan. Hiduplah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Engkau akan melihat hidupmu diubahkan, ya, dan menjadi sama seperti Kristus. Nah, kita ada di dalamnya, kita mau dan kita rindu Allah memakai hidup kita. Ya, mari kita semua, setiap yang percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, terlebih dalam kondisi yang tentunya tidak mudah saat hari ini. Kita nggak hilang pengharapan, tetapi justru kita bisa menyatakan iman dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari tetap percaya dan bergantung penuh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga kita, memberkati kita, dan memelihara roh dan tubuh kita dengan sempurna. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tak pandang